Bismillahirrahmanirrahim. Anak gembala yang yatim piatu. Selama 2 tahun tinggal di tengah keluarga Sa'ad bersama ibu susunya, Halimah. Badan Muhammad tumbuh sehat, besar dan bagus. Bagi keluarga Sa'ad, kedatangan Muhammad itu membawa berkah tersendiri. Sebab sejak kedatangan Muhammad, ternak peliharaannya bertambah banyak. Air susunya pun bertambah banyak. Anak-anaknya semuanya sehat-sehat. Keluarga mereka tentram, kecukupan, dan bahagia. Karena itu, Halimah dan semua anggota keluarganya sangat mencintai Muhammad dan bawa berkah jaya akrab. Tatkala usianya 2 tahun, tibalah saatnya Muhammad disapih. Maka dibawalah ia kembali pada ibunya. Akan tetapi pada saat itu terjadi penyakit menular di kota Mekah. Halimah minta jika diizinkan ia ingin membawa Muhammad kembali ke desanya di pedalaman. Permintaan itu dapat disetujui Aminah dan Abdul Muthalib. Demikianlah Muhammad kembali menghirup udara gurun yang bebas. Dalam perjalanan pulang bersama suaminya, Halimah bertemu dengan beberapa orang Ethiopia yang beragama Nasrani. Begitu melihat anak dalam gendongan Halimah, mereka sangat tertarik. Begitu tertariknya mereka sampai memperhatikan semua badan Muhammad, seolah ada yang mereka cari pada badannya itu. Biarlah kami bawa anak ini kepada raja kami di Ethiopia. Anak ini akan menjadi orang penting kelak. Kami sudah melihat tanda-tandanya, kata orang Ethiopia itu setelah melihat suatu tanda pada pundak Muhammad. Halimah ketakutan. Ia sangat khawatir kalau terjadi sesuatu dengan anak susuannya itu. Ia pun cepat menghindar dan cepat meninggalkan tempat itu. Untunglah orang itu tidak berusaha merebutnya secara paksa. 2 tahun lagi Muhammad hidup di tengah keluarga Sa'ad itu. Sa'ad, keluarga Sa'ad, bukan Sa'ad. Ia diasuh penuh kasih sayang oleh Halimah dan Saimah. Pikirannya tumbuh sangat cerdas, sejalan dengan pertumbuhan badannya. Sampai demikian jauh tidak terjadi sesuatu dengan Muhammad. Akan tetapi pada tahun kelima diasuh Halimah itu terjadilah sesuatu yang aneh atas diri Muhammad. Pada suatu hari Muhammad dan teman-temannya sebaya bermain-main di belakang rumah dengan asyiknya. Tiba-tiba Muhammad didatangi oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Kedua laki-laki itu membawa Muhammad ke tempat yang agak jauh. Muhammad kemudian dibaringkan oleh kedua laki-laki itu. Perutnya dibedah, isinya dikeluarkan, kemudian dibersihkan. Salah seorang anak kandung Halimah lalu berlari ketakutan memberitahu ibunya tentang peristiwa yang menakutkan itu. Halimah dan suaminya segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemui Muhammad sedang berdiri tegak, kaku, dengan muka yang sangat pucat. "Kenapa kau nak?" tanya Halimah gemetar. "Aku didatangi oleh 2 orang laki-laki berbaju putih, lalu aku dibaringkan dan perutku dibedah. Mereka seperti mencari sesuatu di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang mereka cari," sahut Muhammad dengan suara lemah. Halimah memeluk Muhammad, kemudian dituntunnya ia ke rumah. Halimah dan suaminya sangat ketakutan kalau terjadi sesuatu dengan Muhammad. Maka berdua lalu sepakat untuk mengantarkan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Itu malaikat tuh, Dek. Rondi pernah dengar ya satu? Yang dibedah terus dialak. Bagian itu bagian setan dalam dirinya ya. Muhammad pun lalu mereka antar ke Mekah. Maka berakhirlah masa kehidupan Muhammad di pedalaman yang penuh kebebasan itu. Namun masa 5 tahun itu sangat berkesan dalam jiwa Muhammad. Terlebih ibu Halimah yang penuh kasih sayang itu tak pernah dilupakannya. Muhammad lalu tinggal di rumah kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya bersama ibunya. Kakeknya mengawasi dan mengasuh Muhammad dengan penuh perhatian. Pada suatu hari Aminah bersama Muhammad bertolak ke Madinah. Ikut bersama mereka Aiman, budak peninggalan Abdullah. Maksud Aminah membawa anaknya ke Madinah ialah untuk berziarah ke makam Abdullah. Di samping akan memperkenalkan Muhammad kepada keluarga kakeknya dari garis perempuan. Di Madinah kepada Muhammad ditunjukkan di mana ayahnya sakit dan kemudian meninggal dahulu. Ditunjukkan pula makam ayahnya Abdullah. Mungkin saat itulah Muhammad baru merasakan bahwa ia sudah lama menjadi anak yatim. Muhammad pun diperkenalkan oleh ibunya dengan kaum kerabat yang ada di sana. Mereka tinggal di Madinah selama sebulan. Kesempatan itu tentulah dimanfaatkan oleh Aminah untuk menceritakan tentang ayahnya kepada Muhammad. Setelah sebulan di Madinah, Aminah pun berangkatlah kembali menuju Mekah. Tetapi di tengah perjalanan Aminah jatuh sakit. Tatkala mereka sampai di desa Abwa hanya 37 km dari Madinah. Rombongan Aminah terpaksa berhenti. Sakit Aminah ternyata bertambah keras. Tuhan telah menentukan takdirnya.
Aminah meninggal di tempat itu dan oleh penduduk setempat dikuburkan secara terhormat. Betapa sedih hati Muhammad tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Ibu yang dicintai, yang baru saja membawanya berziarah ke makam ayahnya yang telah meninggalkannya, tatkala ia masih dalam kandungan, sudah pergi juga. Muhammad tak henti-hentinya menangisi ibunya. Sekarang pada usianya menginjak 6 tahun, ia telah menjadi yatim piatu. Bersama pengasuhnya, Aiman, dengan perasaan duka yang meluluhkan hati Muhammad yang masih muda, ia kembali ke Mekah. Kembali dengan unta tunggangan, membelah padang pasir yang luas. Di padang pasir yang maha luas itu, titik air mata Muhammad tak sedikit pun kelihatan. Perjalanannya pulang bersama Aiman, budak pengasuhnya itu, seolah merupakan gambaran tentang kehidupan yang akan dialaminya kelak. Abdul Muthalib sangat terharu melihat kedatangan cucunya yang sudah yatim piatu itu. Kasih sayangnya semakin bertambah-tambah juga kepada Muhammad. Akan tetapi duka derita belum berakhir juga rupanya bagi Muhammad. Badannya masih kecil itu harus menanggung beban derita yang lebih berat lagi. Abdul Muthalib, kakek yang sangat dikagumi Muhammad itu, meninggal pula. Kakek yang sangat mencintainya itu meninggal setelah 2 tahun hidup bersama Muhammad. Waktu itu Muhammad baru berumur 8 tahun. Sulitlah untuk melukiskan bagaimana sedihnya perasaan Muhammad ditinggal kakeknya itu. Setelah ibunya meninggal, kakeknya itulah yang menjadi sandaran hidupnya. Sungguh pun ia sudah lanjut usia. Ia sangat merasa terlindung dalam asuhan kakeknya. Kakeknya yang sangat dihormati dan disegani masyarakat pula. Sekarang segala kebanggaan itu pun hilang lenyap. Muhammad merasa dirinya sebatang kara, hidupnya terasa sepi. Siapa pulakah yang akan memeliharanya? Siapa pulakah yang akan mengasihinya? Tetapi kasih sayang terhadap Muhammad pun ternyata tak habis-habisnya. Sebelum wafatnya, Abdul Muthalib sempat menyerahkan pengasuhan Muhammad kepada pamannya Abu Talib. Ia sebenarnya yang paling miskin di antara paman-paman Muhammad. Akan tetapi dialah yang paling baik hati, berperasaan halus, jujur, dan setia. Karena itu ia sangat dihormati di kalangan Quraisy. Abu Talib sangat menyayangi Muhammad. Kecintaannya kepada Muhammad melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri. Sekalipun masih anak-anak, Muhammad telah memperlihatkan perangai, sifat-sifat, serta tingkah laku yang memikat hati semua orang. Budi pekertinya amat luhur, otaknya cerdas, bicaranya sopan, kata-katanya selalu benar. Tidak pernah ia berdusta. Apa yang dikatakan adalah hal yang sebenar-benarnya seperti yang ia ketahui. Ia pun selalu siap berbakti, mendahulukan kepentingan orang lain, dan selalu baik hati. Lemah lembut dalam tutur kata dan gerak laku, itulah sebabnya penduduk Mekah dengan senang hati memanggilnya Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Karena keadaan pamannya yang miskin, lagi banyak anak pula, Muhammad membantu pamannya untuk meringankan beban hidup. Ia menggembalakan kambing orang sebagai upahan, atau kambing keluarganya, yaitu paman-pamannya. Upahnya diberikan kepada pamannya Abu Talib. Muhammad sangat senang dengan pekerjaan menggembala kambing itu. Kenapa? Karena selama menggembalakan kambing di tengah alam terbuka, alam yang luas terbentang itu, Muhammad dapat berpikir, bermenung secara terbuka pula. Tak ada yang menghambat ia merenung dan berpikir. Bukan merenung sembarang merenung, atau berpikir tentang kesusahan hidup atau kesenangan duniawi, tapi dalam usianya yang masih muda itu, gembala kambing yatim piatu itu sudah berpikir sangat mendalam tentang hakikat kehidupan ini. Bila ia memandang langit malam dengan bintang-bintang bertaburan di atasnya, hatinya lalu bertanya tentang sesuatu di balik semua itu. Demikian juga bila ia melihat siang dan malam, matahari dan bulan datang bergantian, langit yang luas melengkung, siang yang terik dan malam yang dingin. Semuanya itu menimbulkan renungan dan pikiran dalam diri Muhammad. Ia merasa dirinya yang kecil sebagai sebahagian dari alam semesta yang luas. Merenung dan memikirkan semua itu membuat Muhammad terjauh dari segala kehidupan nafsu serta kesenangan duniawi. Ia berada pada pemikiran yang lebih tinggi. Itulah sebabnya ia jauh dari kehidupan berfoya-foya dan kenikmatan dunia lainnya. Hatinya yang bersih, jiwa dan pikiran yang selalu mencari hakikat dan kebenaran hidup, membuatnya semakin dewasa dalam pikiran dan pandangan hidup. Kelak, setelah ia dewasa dan telah diangkat menjadi nabi, Muhammad mengenang masa mengembalakan kambing itu dengan berkata kepada sahabatnya, nabi-nabi yang diutus Allah itu gembala kambing. Musa yang diutusnya adalah gembala kambing. Daud diutusnya, dia adalah gembala kambing. Aku yang diutusnya juga adalah gembala kambing. 4. Masa remaja yang selalu mencari.
Pada suatu hari, Abu Talib bersiap hendak berniaga ke negeri Syam. Muhammad menyatakan dengan penuh keikhlasan keinginannya untuk mendampingi pamannya. Semula Abu Talib agak keberatan karena mengingat Muhammad baru berumur 12 tahun. Perjalanannya pun jauh. Itu bukanlah hal yang ringan. Akan tetapi karena Muhammad benar-benar ingin sekali ikut, akhirnya ia mengizinkan kemanakannya itu ikut serta. Maka bertolaklah mereka dengan kafilah dari Mekah menuju negeri Syam. Perjalanan ini adalah perjalanan niaga Muhammad yang pertama. Perjalanan itu telah memberikan banyak sekali pengalaman bagi Muhammad. Banyak hal yang dilihat dan didengarnya. Hal itu semakin memperkaya batinnya, menambah bahan renungan dan pemikirannya. Mereka melalui daerah yang penuh riwayat seperti Madian, Wadi Qura, dan reruntuhan peradaban Thamud. Telinganya mendengar cerita-cerita masa lampau tentang peradaban yang mendirikan bangunan itu. Ia pun menyaksikan kebun-kebun yang subur, yang lalu dibandingkannya dengan pasir gersang berbatu-batu di sekeliling Mekah. Di negeri Syam inilah Muhammad untuk pertama kalinya mendengar tentang kerajaan Romawi yang beragama Kristen. Diketahuinya pula mengenai kerajaan Persia yang menyembah api, suatu kerajaan kuat lain yang siap menghadapi Romawi. Semuanya itu diregu oleh Muhammad yang haus pengetahuan dan pengalaman. Semuanya menjadi bahan tambahan bagi perpustakaan renungan dan pemikirannya. Akan tetapi, yang paling berbekas dalam sanubarinya mungkin pertemuannya dengan Rahib Bahira di Busra, di selatan negeri Syam. Tatkala kafilah dagang itu lewat, Rahib Bahira melihat tanda-tanda kenabian yang sudah melekat pada diri Muhammad. Ia lalu mengajak Abu Talib dan Muhammad mampir ke tempatnya. Kepada Abu Talib, rahib itu mengatakan agar jangan terlalu jauh masuk ke negeri Syam, sebab di sana banyak orang Yahudi. Kalau mereka melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu, bisa berarti bahaya bagi dirinya. Konon, Rahib Bahira itu adalah seorang yang sangat tekun beribadah. Ia selalu membaca dan memperhatikan apa yang diperingatkan oleh Injil. Dalam Injil Barnabas ia menemukan bahwa Nabi Isa pernah berkata tentang akan datangnya seorang rasul bernama Ahmad sesudahnya. Salah satu tanda dari rasul itu ialah apabila ia berjalan pada terik matahari, maka awan selalu memayunginya. Maka tatkala ia memperhatikan awan yang selalu mengikuti kafilah Abu Talib, ia pun sangat tertarik. Itulah sebabnya ia mengajak Abu Talib mampir ke rumahnya. Dan tatkala ia memperhatikan gerak laku Muhammad secara bersama, yakinlah ia bahwa Muhammad itulah Nabi yang dimaksudkan Nabi Isa. Peringatan Rahib Bahira itu tentu membuat Abu Talib semakin mencintai kemanakannya. Sebaliknya bagi Muhammad, kabar itu semakin memperdalam renungan pikirannya. Sekembalinya dari perjalanan niaga itu, Muhammad melewati masa remajanya di Mekah di bawah asuhan pamannya, Abu Talib. Selain menggembalakan kambing pada bulan-bulan suci, yaitu bulan-bulan perdamaian dan tak ada peperangan suku, Muhammad berdiam di Mekah. Kesempatan ini dipergunakannya untuk mengunjungi pekan dagang yang diadakan di Ukas, tak jauh dari Arafat. Karena suasananya adalah bulan suci, pekan raya itu sangat ramai. Pada saat itu, pekan Ukas itu adalah yang paling ramai di seluruh jazirah Arab. Di tempat itu, para pedagang dapat saling bertukar barang dagangannya. Mereka berdatangan dari segenap penjuru. Tidak hanya para pedagang, para penyair, para rahib, ahli berpidato yang beragama Nasrani dan Yahudi juga berdatangan ke sana. Sehingga dapatlah dikatakan Ukas itu adalah semacam Olimpia negeri Arab. Pekan-pekan semacam itulah diadakan pula di Majna, tidak jauh dari Mekah, dan di Zul Majas, di kaki gunung Arafat. Namun pekan Ukas itulah yang paling besar dan ramai. Dari para penyair itu, Muhammad mendengar syair-syair yang mempesona tentang kepahlawanan suku-suku padang pasir. Mereka berlomba menyanyikan keberanian dan kemenangan suku mereka. Mereka mendengarkan kebesaran, kebanggaan akan sejarah nenek moyang mereka. Semuanya bebas mengutarakan kehebatan suku masing-masing. Sajak-sajak mereka yang indah itu lalu dituliskan dengan huruf emas, kemudian digantungkan di Ka'bah, tempat berhala mereka. Dari para rahib Yahudi dan Nasrani, Muhammad mendengar riwayat Nabi Musa dan Nabi Isa anak Maryam. Para rahib yang ahli pidato itu berlomba menawarkan kepercayaan mereka. Mereka mengajak siapa saja mengikuti jalan kebenaran yang dibawakan oleh Nabi mereka. Dari para rahib itulah Muhammad mendengar tentang kitab Taurat dan Injil.
Mereka juga mencela orang-orang Arab yang menyembah berhala dan dewa-dewanya. Semua itu diamati dan direnungkan oleh Muhammad dengan seksama, di pikirannya secara mendalam. Dibawanya dalam renungannya ke padang gembala. Semuanya itu membentuk kepribadian yang selalu mencari dan terus mencari, bertanya dan terus bertanya, apakah kebenaran itu? Apakah arti semuanya itu? Muhammad semakin menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat bobrok dan kacau balau. Ia menyaksikan bagaimana segala keadaan pada pekan-pekan itu. Orang-orang yang ramai berjudi, minum-minum arak sampai mabuk, dari sore sampai pagi. Wanita-wanita menari menawarkan diri dengan caranya yang sangat merangsang. Mereka tertawa-tawa, bersorak-sorai mengikuti irama musik sampai pagi. Setelah itu mereka lalu pergi ke Ka'bah, menemui berhala-berhala sembahan mereka. Selain itu, sungguh pun kelihatannya dalam kedamaian, sebenarnya juga penuh permusuhan. Para penyair itu saling mencela satu sama lainnya. Akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran mulut yang mengobarkan permusuhan. Demikian juga pesta judi dan mabuk-mabukan dengan wanita penari. Kebanyakannya juga berakhir dengan kekeributan. Pertempuran pun bisa meledak dengan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Semuanya itu menimbulkan perasaan yang ngeri, jijik dalam sanubari Muhammad yang sangat peka. Maka masa remaja Muhammad dilewatkannya dengan renungan, pikiran, dan pencarian. Renungan dan pencarian itu kemudian semakin memperoleh bentuk yang jelas menjelang saat-saat kenabiannya. Tatkala ia sering bersunyi diri di Gua Hira. Pengalaman lain yang tak terlupakan oleh Muhammad dari masa remajanya itu ialah tatkala ia ikut memanggul senjata pada Perang Fizar. Perang itu bersumber dari pelanggaran terhadap bulan suci oleh Baraz bin Qais dari kabilah Kinana yang membunuh Urwa bin Utbah dari kabilah Hawazin. Karena itu, maka hampir semua kabilah Arab terlibat peperangan. Seluruh Mekah jadi tertimpa bencana. Pada peperangan ini Muhammad tidak mau terpaksa membantu paman-pamannya, yaitu para Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bahnya. Konon pada peperangan Fizar yang berlangsung beberapa hari selama 4 tahun itu, Muhammad bertugas mengumpulkan anak panah dari musuh, kemudian menyerahkannya kepada pamannya. Itulah pertama kalinya Muhammad terlibat dalam perang. Dan saat itu tentulah ia merasakan betapa kejamnya pertumpahan darah antara kabilah-kabilah Arab itu. Akhirnya masa remaja itu pun berlalulah. Masanya untuk berumah tangga sudah tiba. Abu Taliblah pamannya yang menemukan calon istrinya itu. Tetapi sementara itu jiwa Muhammad terus mencari. Sampai pada masa itu semua orang Mekah sangat senang kepada Muhammad. Wajahnya yang tampan, tutur katanya yang manis, kejujuran dan ketinggian budi pekertinya membuat setiap orang Mekah memanggilnya Al-Amin, yang lurus, yang dapat dipercaya. Dah ya? Lanjut lagi dia. Hai. Mana?